Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat tangguh yang luar biasa. Kembali lagi teman-teman di channel saya teman-teman, dan di Dan Bagus Hidayat Channel. Oke teman-teman saya. Terima kasih yang sudah mensupport channel saya teman-teman. Kali ini saya akan sedikit bincang ringan aja teman-teman, membahas tentang dunia pertanian, edukasi. Tentunya teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang suatu tip-tip eh, perawatan tanaman cabai, teman-teman. Saya akan menyapa semua sahabat tangguh, sahabat petani cabai Nusantara yang mungkin menonton video ini. Terima kasih banyak, nanti bisa kita ambil manfaatnya teman-teman. Kalau tidak berkenan nggak usah diambil teman-teman semuanya. Oke, ini menurut yang saya lakukan teman-teman, saya dapatkan di ladang saya teman-teman, tentang dunia cabai teman-teman khususnya. Mungkin akhir-akhir ini harganya agak turun teman-teman, turun teman-teman, karena ini mungkin beberapa pemasok, beberapa di daerah uh, cabai mengalami panen raya teman-teman. Jadi itu sudah menjadi hukum alam, hukum pasar teman-teman. Jadi stok pasar banyak, tetap harganya pasti akan turun teman-teman. Itu sudah uh, seperti itu, emang seperti itu harga-harga yang ada di pasar teman-teman semuanya. Oke. Kita sebenarnya saya berada di daerah Klaten, Jawa Tengah. Khususnya saya berada di uh, daerah desanya di Desa Ngering, kecamatannya Jinjukonelang teman semuanya, seperti itu. Saya sering sekali membagikan video-video saya yang saya upload di channel YouTube saya ini teman-teman. Jadi saat ini uh, yang saya uploadkan, saya tanam di ladang saya teman-teman, ada cabai, jagung, ada padi juga, jenis sayuran teman-teman semuanya. Jadi untuk tahapan-tahapan apa sih yang membuat teman-teman yakin atau menurut teman-teman semuanya semangat, khususnya untuk petani cabai teman-teman semuanya. Jadi untuk cabai itu mungkin teman-teman dengan daerah berbeda, dengan mungkin di dataran tinggi maupun dataran rendah teman-teman semuanya. Yang petani cabai itu kebanyakan di daerah dataran tinggi teman-teman semuanya, seperti itu. Dan saya mencoba di bertani palawija di daerah dataran rendah, karena di Klaten itu saya di bagian di paling ujung selatan teman-teman, berbatasan sama daerah Gantiwarno, kecamatan Gantiwarno teman-teman. Gantiwarno, sebelahnya Gantiwarno itu sudah Gunung Kidul teman-teman, dari Yogyakarta gitu misalnya. Jadi teman-teman, untuk apa sih yang perawatan cabai, khususnya ini musim penghujan teman-teman. Tapi untuk nanti, untuk perkiraan dari BMKG, kemarauannya atau musim penghujannya itu tidak terlalu lama teman-teman, karena hujannya tidak terlalu. Ini mungkin teman-teman yang mengalami angin angin kencang maupun siklus tropis anggrek teman-teman, ini emang sangat 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 menjadi suatu tantangan di dunia pertanian khususnya teman-teman. Ini mungkin harga yang mungkin di pasar harga yang naik, tomat juga naik teman-teman. Tomat juga naik, bagus harganya, karena untuk tomat itu buahnya juga tidak terlalu kuat seperti cabai teman-teman. Jadi wajar sih untuk kalau harganya lagi bagus ini teman-teman. Untuk petani tomat, selamat uh, yang panen saat-saat ini, karena harganya bagus teman-teman semuanya. Oke. Dan untuk jagung juga harganya bagus teman-teman, harganya sudah bagus, masih bagus. di di sini, mungkin di daerah-daerah teman-teman, karena ini untuk stok jagung juga tidak terlalu banyak teman-teman, karena ini sebagian besar di ladang yang dulu sempat ditanam jagung, sekarang dialih menjadi padi teman-teman, karena seperti itu. Mungkin di daerah Cawas, Bayat, Trucuk itu juga sekarang mulai penanaman padi teman-teman. Saya juga jarang lewat sana teman-teman, tapi ini biasanya untuk daerah yang tak ada hujan itu, seperti daerah Cawas, daerah Trucuk, yang komoditinya ya itu dirolling sama jagung sama padi teman, karena ini masa jagungnya udah habis, sekarang diganti dengan jagung teman-teman. Oke, kita kembali lagi teman-teman di dunia cabai teman-teman, karena ini saya akan membahas di sini tentang
yang sangat kemarin banyak pertanyaan dari teman-teman dari Facebook di daerah luar Jawa juga tak masuk di Facebook saya teman kendala-kendala yang dialami di sana teman-teman tentunya, karena di sana juga banyak banyak juga sih petani cabai yang ada di luar Jawa teman-teman. Saya sangat berterima kasih banyak teman-teman yang selalu mungkin menulis komentar di Facebook saya, mungkin di TikTok saya maupun di uh, channel saya teman-teman. Terima kasih. Satu per satu insya Allah saya jawab dengan apa yang saya alami teman-teman. Jadi apa yang saya perlakukan di ladang, entah itu nanti hampir sama teman-teman yang ada di luar sana yang dengan penanganan hama, dengan dengan masalah yang sama, mungkin bisa kita sharing di sini teman, sharing di sini, kita tukar ilmu di sini teman-teman. Saya juga belajar teman-teman, saya juga belajar tentang dunia pertanian, dunia pertanian teman-teman. Jadi di sini tidak ada guru, tidak ada suhu, tidak ada, kita sama teman, kita sama-sama petani gitu aja teman. Jadi tidak usah kita saling kalau saya bilang tidak usahlah kita panggil suhu lah. Kita sama teman-teman, kita sama petani juga teman-teman. Karena saya belajar dari mungkin dari ayah saya juga petani teman. Jadi saya sering bertanya sama ayah juga, saya praktekkan di ladang saya teman. Jadi ilmu pertanian itu sangat luas teman. Tawakal juga teman. Jadi kita tidak langsung manen teman, kita harus merawatnya. Pastinya kita harus kita kasih pupuk juga teman-teman, itu juga penting sekali. Bagaimana pengairannya nanti, irigasinya itu juga penting. Kadar tanahnya gimana teman-teman, jadi untuk kesuburan tanahnya di mana, suburkah nanti, ini cocoknya buat apa sih tanah seperti ini, kultur tanahnya teman-teman. Jadi teman-teman petani harus tahu ini, ini cocoknya buat palawija, tanah yang ini, ini cocoknya buat padi, ini buat jagung, ini buat holti teman-teman. Jadi setiap tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik sesuai dengan kultur tanamannya teman-teman dan jenisnya nanti teman-teman. Seperti ini, saya kasih contoh teman-teman. Seperti kalau tanah agak masir ataupun agak itu, cocoknya buat jagung juga bisa teman. Jagung, kacang panjang itu kacang tanah teman. Kalau untuk seperti jenis untuk cabai ini, kalau saya amati cenderung ke agak gersang teman. Tapi akas lah kalau orang Jawa bilang, di daerah saya akas, tidak terlalu kering, tidak terlalu basah teman. Itu bagus banget buat cabai, karena cabai juga tidak membutuhkan banyak air, tapi juga kurang air teman. Jadi harus seimbang antara kelembapan pH-nya yang ada di tanah itu. Jadi teman-teman kalau mau ngecek dengan alat, itu juga ada alat pengukur pH, itu juga ada. Kalau teman-teman tidak punya, bisa dipakai dengan cara tradisional teman-teman. Kita bisa cek dengan kunyit teman-teman. Kunyit bisa kita cek dengan kunyit, dengan tanahnya itu pH-nya bagus apa enggak. Untuk pH yang bagus untuk tanah itu, untuk tanam cabai itu sekitar 6 ke atas teman. Itu jauh udah bagus untuk pertumbuhan untuk pohon cabainya teman-teman semuanya. Seperti itu. Jadi sangat kompleks sekali teman-teman untuk dunia percabayan, sangat kompleks. Jadi kalau nanti pas harga bagus, itu harganya juga bagus teman-teman. Walaupun ini saya akan garis bawahi teman-teman, walaupun harganya tetap turun, kita harus tetap menjaga kualitas cabai teman-teman, karena itu nanti kita akan dibutuhkan oleh pasar teman-teman. Jadi kita harus, sebagai petani harus menghasilkan kualitas yang bagus. Jadi kita juga ada rasa bahagianya teman-teman, karena apa yang kita kerjakan, kita tanam bermanfaat untuk semuanya teman-teman, tentunya pastinya. Oke teman saya, jadi untuk penanganan cabai itu sangat kompleks teman-teman. Jadi ada juga yang
dengan penyakit yang sangat ekstrim itu seperti patek itu teman. Ya itulah yang jadi momok teman. Karena sebenarnya untuk patek ini menyerangnya lewat akar teman-teman. Akar juga sebenarnya ini walaupun disemprai pakai fungsi yang bermacam-macam akan tetap terserang juga teman-teman. Karena sebagai petani yang saya alami teman, saya lebih baik untuk mencegahnya teman, mencegahnya dengan pengolahan lahan yang awal-awal itu teman. Saya pernah dikasih pertanyaan kepada teman-teman, Mas kok cabenya jarang kena pakai sama itu Gemini atau kuning teman. Ya teman, karena kunci yang saya ambil dari dunia cabai ini awal penanaman itulah seperti yang saya ulang-ulang di video-video saya. Kunci dari penanaman cabai adalah saat nanti masa vegetatif teman-teman. Ini kuncinya di sini. Nanti kalau masa vegetatif itu sudah bagus tumbuhnya, subur, ini dan tunas airnya juga bagus, batangnya bagus, daunnya sudah hijau, itu memang segi dari awalnya sudah sehat. Nanti kita tinggal perawatan teman-teman, insya Allah nanti berjalan dengan baik teman-teman. Walaupun tetap nanti ada penyakit-penyakit yang menyerang teman-teman semuanya. Jadi di masa vegetatif itu juga ada penyakit yang menyerang, masa generatif juga ada yang menyerang teman. Jadi tidak ada yang mudah, walaupun apa ya kalau saya bilang di sini, walaupun kita sudah ekstra merawatnya, terkadang juga terkena virus ataupun penyakit teman-teman. Jadi tantangan juga untuk dunia percabai teman, sangat tantangan sekali, karena di sini banyak sekali petani-petani yang break di dunia cabai karena emang rumit teman-teman. Ya emang rumit. Saya di sini saya juga menanam jenis varian cabai rawit teman-teman. Ada Aliber, Abayomi, Ori 21 yang sekarang yang sudah mulai fase generatif ini, rawit runcing teman-teman. Alhamdulillah ini sudah 70 lebih hari setelah taman teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak di video vlog saya yang ada di channel ini teman-teman. Cari saja, sebagian belum saya upload juga teman-teman. Insya Allah nanti atau besok saya akan unggah ke YouTube perkembangan cabai rawit runcingnya yang saya tanam, khususnya dunia cabai teman. Ada juga varian Abaromi, Ori 212 teman. Ada Dewata juga pernah saya mencoba, tapi sedikit teman. Dewata F1 itu, kalau untuk Dewata F1 itu hampir sama dengan Ori teman-teman, seperti itu. Oke teman semuanya, jadi sedikit aja teman-teman bincang seputar dunia pertanian yang saya bahas di sini. Tetap semangat teman semuanya, tetap semangat untuk berkarya di dunia pertanian khususnya teman. Saya tidak mengajak semua teman muda untuk bertani teman, tapi saya mengajak teman-teman muda semuanya untuk mencintai pertanian teman. Oke, selamat malam semuanya.